Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Kaum muslimin, muslimat, calon penghuni surga Jannatun Naim yang saya hormati dan Allah muliakan, kita bertemu lagi dalam channel dakwah Islam dalam cerita. Adapun pada pertemuan kali ini saya akan mengisahkan tentang 4 dirham buat imanku. Tapi sebelum kisah ini saya sampaikan, saya ingin mengucapkan salawat dan salam dulu kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang sangat sayang sekali kepada orang-orang miskin dan juga kepada anak-anak yatim, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'in illa yaumiddin. Insan fillah yang saya hormati dan Allah muliakan, dikisahkan dari sahabat Ikrimah radhiyallahu an, pada suatu hari seorang lelaki mukmin melihat sebatang pohon yang dijadikan sesembahan oleh banyak orang. Sebagai orang yang beriman kepada Allah, ia merasa tak rela dan marah besar menyaksikan peristiwa ini. Ia berjanji akan memusnahkan pohon itu. Kemudian ia pulang mengambil kampak dan langsung mengendarai keledai menuju pohon tersebut. Di tengah perjalanan, lelaki itu dihadang oleh iblis yang menjelma menjadi manusia. Iblis itu menegurnya, "Wahai Kisanak, hendak kemanakah engkau akan pergi?" Lalu lelaki itu menjawab, "Aku akan menuju ke sebuah pohon yang dijadikan sesembahan oleh orang-orang musyrik itu. Aku berjanji kepada Allah untuk menebangnya." Kemudian iblis menjawab, "Hai Kisanak, kau jangan main-main. Pohon itu toh tidak mengganggumu. Kalau kau biarkan, kenapa?" Kemudian lelaki itu menjawab, "Tidak. Aku tidak akan membiarkannya, aku tetap akan menebang pohon tersebut." Maka terjadilah pertengkaran antara keduanya, bahkan berlanjut dengan perkelahian. Iblis sempat terbanting 3 kali. Pada saat iblis merasa kalah menghadapi lelaki mukmin itu, kemudian iblis berkata, "Hei Kisanak, sekarang kau pulang saja. Aku berjanji akan memberimu uang sebanyak 4 dirham setiap harinya. Pokoknya percayalah padaku." Kemudian lelaki itu berkata, "Hei iblis terkutuk, benarkah kau akan menepati janjimu?" Kemudian iblis menjawab, "Wahai Kisanak, pastilah. Sekarang kau pulang dan lihat saja, di bawah sajadahmu nanti akan ditemukan 4 dirham." Kemudian akhirnya pulanglah lelaki itu dengan harapan akan mendapatkan uang setiap harinya tanpa bekerja. Dan sesampainya di rumah, ia tergopoh-gopoh melihat sajadahnya, dan ternyata di bawah sajadah itu terdapat uang sebanyak 4 dirham. Demikian pula pada hari kedua dan ketiga, 4 dirham setiap hari. Tetapi pada hari keempat ia tidak lagi mendapatkannya. Kontan lelaki itu marah kepada iblis itu, dan tidak menunggu waktu lama dia segera mengambil kampaknya lalu mengendarai keledai menuju pohon kemusyrikan tersebut. Di tengah perjalanan ia dihadang oleh iblis lagi, lalu menegurnya, "Hei Kisanak, akan kemana lagi kau ini?" Kemudian lelaki itu menjawab, "Hei iblis terkutuk, kau akan coba-coba ingkar janji. Maka sekarang aku akan menebang pohon musyrik itu." Kemudian iblis itu menjawab, "Hei Kisanak, jangan asal ngomong ya. Kau kira siapa aku?
Maka terjadilah pertengkaran dan perkelahian antara keduanya. Tetapi lelaki itu sekarang kewalahan menghadapi iblis tersebut. Bahkan dia sempat dibanting sampai 3 kali. Kemudian lelaki itu bertanya, "Hai iblis terkutuk, heran aku menghadapimu. Mengapa kau sekarang bisa mengalahkanku dan kau begitu kuatnya? Padahal sebelumnya dengan mudahnya aku meringkusmu." Kemudian iblis itu menjawab, "Hai Kisanak, jangan heran. Dulu kau bermaksud menebang pohon itu semata-mata karena Allah Ta'ala. Maka sekalipun seluruh iblis membantuku, niscaya kami tak akan mampu menghadapimu. Tetapi apa yang kau lakukan kali ini dengan menduakan Allah, musyrik, kau bukan berniat membasmi sumber kemusyrikan lagi, tetapi hanya karena ingin mendapatkan 4 dirham dariku. Nah, apa sulitnya aku menghadapi manusia macam kau? Maka sekarang pulanglah, batalkanlah niatmu. Kalau tidak pulang, kupenggal batang lehermu." Akhirnya lelaki itu pun pulang dengan tangan hampa. Pohon keramat yang menjadi sumber kemusyrikan gagal ditebangnya, dan 4 dirham yang diharapkannya pun tak lagi dia peroleh. Demikian pula dengan pengorbanan tenaga dan waktunya tak tercatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insan pila yang saya hormati dan Allah muliakan, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini, maka janganlah kita sekali-kali berbuat syirik, berbuat musyrik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah itu sang maha pencemburu. Saking pencemburunya Allah, maka Allah mengancam kepada orang-orang yang berbuat syirik, berbuat musyrik, dengan akan dimasukkannya mereka ke dalam neraka jahanam abadan-abadan, kekal di dalamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma dzuna dzalik liman yasha. Sesungguhnya Allah itu tidak akan mengampuni dosa musyrik dan akan mengampuni dosa-dosa selain musyrik sebesar apapun dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi, janganlah kita berbuat musyrik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, dosa musyrik itu sangat lembut sekali, sangat licin sekali. Maka Allah menggambarkan dan Rasulnya bahwa dosa musyrik itu seperti semut hitam berjalan di atas batu hitam di malam gelap gulita, saking tidak terdeteksinya. Mungkin kita pernah mendengar ada seorang tetangga yang anaknya sakit keras, kemudian anak tersebut dibawa ke dokter A dan sembuhlah anak tersebut. Ketika ditanya, maka si tetangga tersebut menjawab bahwa dokter A lah yang menyembuhkan anaknya. Ini juga termasuk musyrik khafi, musyrik yang sangat lembut sekali. Mungkin kita juga pernah mendengar tetangga kita yang akan kemalingan, tetapi tiba-tiba ada suara burung, ada suara kucing, dan juga ada suara anjing. Maka selamatlah tetangga tersebut dari pencurian tersebut. Ketika ditanya oleh kita, mereka menjawab, untung saja ada suara burung, untung saja ada suara kucing, untung saja ada suara anjing. Kalau tidak ada suara itu, pasti rumahku akan kemasukan maling dan habislah harta bendaku. Ini adalah syirik khafi, syirik yang sangat lembut sekali, bagaikan semut hitam berjalan di atas batu hitam di malam gelap gulita, tidak terdeteksi. Padahal ini termasuk musyrik yang sangat kecil sekali, sangat lembut sekali. Kemudian kita juga sering memposting ibadah kita, amal soleh kita, karena kita ingin dipuji oleh orang lain, ria, dan ingin mendapatkan popularitas atau sum'ah. Dan ini juga termasuk musyrik juga. Ini juga termasuk syirik juga yang tidak terdeteksi.
Karena segala amal soleh kita, segala amal ibadah kita ingin dipuji oleh orang lain dan tidak ingin mendapatkan pujian dari Allah, tidak ingin mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini juga termasuk syirik yang khafi, syirik yang sangat lembut sekali. Di dalam hadis diterangkan bahwa nanti akan didatangkan 3 orang manusia. Kemudian yang pertama adalah orang yang suka memberi, mereka dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian mereka itu berkata, "Wahai Allah, kenapa aku dimasukkan ke dalam neraka? Karena aku dulu seorang yang suka memberi, berzakat, berinfak, bersedekah dan suka menolong kepada sesama." Kemudian Allah menjawabnya, "Kamu dulu beramal soleh bukan karena aku, bukan karena Allah, tapi karena ingin disebut dermawan, karena ingin disebut orang yang suka memberi. Maka kamu tidak ada nilai di sisiku, maka masukkanlah wahai malaikat orang ini ke dalam neraka." Kemudian yang kedua ada juga manusia yang pandai mengaji akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam neraka. Kemudian orang ini berkata, "Wahai Tuhanku, aku dulu sangat rajin sekali mengaji." Kemudian Allah berkata, "Kamu itu bohong, karena kamu dulu mengaji itu karena ingin mendapatkan piala, kamu ingin menjadi juara musabaqah tilawatil Quran, dan kamu ingin mendapatkan keduniaan, bukan membaca Quran karenaku, niatnya bukan karena ingin mendapatkan pahala dariku. Maka wahai malaikat, masukkanlah orang ini ke dalam neraka." Kemudian datang lagi golongan yang ketiga, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah, orang yang berperang di jalan Allah. Kemudian Allah menyuruh malaikat untuk memasukkan ke dalam neraka. Kemudian golongan ini berkata, "Wahai Allah, kenapa aku dimasukkan ke dalam neraka? Aku dulu berjihad di jalan Allah." Kemudian Allah menjawab, "Kamu dulu berjihad, berjuang, berperang di jalan Allah, bukan niatnya karena aku, tapi engkau ingin disebut pahlawan, engkau ingin disebut jagoan, dan ingin engkau mendapatkan popularitas penghargaan dari pemerintah. Maka engkau tidak ada nilai di sisiku, maka masukkanlah wahai malaikat orang ini ke dalam neraka." Inilah 3 contoh golongan yang masuk neraka gara-gara dia waktu di alam dunianya berniat amal solehnya bukan karena Allah, tapi ingin mendapatkan pujian dari manusia. Nauzubillah summa nauzubillah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya dan benarlah Rasul-Rasulnya. Sanpila yang saya hormati dan Allah muliakan, cukup sekian pertemuan kali ini. Kita akan bertemu di lain waktu dan di dalam kisah-kisah yang lain. Saya doakan semoga para pemirsa dimudahkan segala urusannya dan keluarganya. Semuanya Allah masukkan ke dalam surga Jannatun Naim, surga Firdaus, surga Darul Qaraar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.